pertanyaan tadi. Ya, terima kasih. Jadi mungkin ada beberapa yang pertanyaan Pak Asep tadi yang terkait dengan yang masih mendua gitu ya. Ya, tapi sebelum itu saya nambahkan juga yang pertama adalah soal yang konstitusi. Itu memang jaminan konstitusi sekarang itu kuat gitu ya. Yang dulu juga sebetulnya di pasal 29 itu sudah di ayat 2-nya itu sudah cukup kuat kan kalau didasarkan atas kronologis munculnya pasal itu. Memang ini mengandung apa namanya debatable waktu itu kan ditarik apakah kepercayaan dari agama seperti misalnya di Islam ada Syiah, ada Sunni, ada Ahmadiyah atau ini terpisah. Tapi dilihat dari asal-usul pasal itu kan yang mengajukan kan Mr. Wongso Nagoro. Dan itu memang ditujukan untuk yang waktu itu dikenal dengan masyarakat kebatinan, kerohanian, kejiwaan. Dan itu ditegaskan waktu simposium kepercayaan tahun 1970, itu Mr. Wongso Nagoro juga menyatakan, juga diperkuat oleh pengakuan dari AG Ridho waktu itu adalah waktu di PPKI itu beliau bertindak sebagai notulensi ya yang di sana. Jadi mereka menyatakan bahwa yang dimaksud kepercayaan di pasal 29 adalah untuk golongan-golongan kebatinan dan kerohanian, kejiwaan. Tapi syukurlah sekarang setelah amandemen itu makin kuat dengan munculnya pasal 28E. Jadi saya kira tidak lagi ada perdebatan mengenai eksistensi dan perlindungan kepercayaan di dalam konstitusi. Nah, kemudian yang kedua adalah di soal PNPS, Pak Hartono. Itu memang kalau dibaca dan dicermati, di situ itu memang eh, menurut saya memang itu juga bertentangan dengan konstitusi. Karena di dalamnya itu seolah-olah memilah bangsa ini berdasarkan keyakinan menjadi tiga golongan. Golongan pertama adalah yang enam agama itu. Bagi mereka mendapat perlindungan, mendapat juga bantuan-bantuan gitu ya. Itu disebutkan di penjelasan di pasal satunya, di pasal satu ya. Dia disebutkan agama-agama apa karena enam macam agama adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapatkan janji jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2, jadi ada jaminan ya. Juga mereka mendapatkan bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Jadi itu kelompok pertama. Yang kelompok kedua adalah yang mendapat jaminan penuh namun tidak mendapatkan bantuan-bantuan. Yaitu yang disebutkan diantaranya Yahudi, Zoroastrian, Shinto, Taoism. Gitu. Nah, namun yang kelompok ketiga adalah kelompok penghayat kepercayaan. Ini adalah kelompok yang dituduh sebagai ya kita baca di penjelasan pasal satu ya di bagian umum. Di situ dijelaskan di nomor 2 telah ternyata bahwa pada akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan garis miring kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Di antara ajaran-ajaran atau garis miring perbuatan-perbuatan para pemeluk aliran tersebut, sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional, dan menodai agama. Dari kenyataan ini teranglah bahwa aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan garing kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan atau mempergunakan agama sebagai pokok pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada. Nah, ini kan kelompok yang dimarginalkan, yang dituduh sebetulnya. Dan itu juga di undang-undang tersebut juga kan sangat pendek, cuma 5 pasal, dan fokusnya adalah pada organisasi kepercayaan. Nah, itu yang saya pikir bertentangan dengan konstitusi. Nggak boleh kan negara membagi eh, apa strata gitu terhadap masyarakat berkeyakinan itu diantaranya. Dan memang kita sudah men-JR juga waktu itu zaman Gus Dur, saya juga sebagai salah satu yang
pembicara gitu ya untuk pihak terkait, namun karena ya pertimbangan politik barangkali tidak berhasil. Dan waktu itu Ketua MK-nya kan Pak Mahfud MD, dan kita setelah putusan keluar kita juga diundang untuk makan malam dengan beliau, Bu Retno yang hadir, yang intinya itu kan memohon maaf dia mau bantu untuk yang perubahan undang-undangnya gitu ya. Itu saya kira memang ini udah nggak layak, saya pikir undang-undang satu PNPS. Nah, kemudian yang ketiga masalah MLKI dan HPK gitu. Nah, kita kan tahu sejarahnya sebetulnya kan di Kongres Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tradisi, adat dan tradisi itu kan menghasilkan dua kesepakatan utama. Yang pertama adalah sepakat membentuk wadah nasional tunggal. Yang waktu itu di Kongres belum ada kesepakatan soal namanya, tapi bahwa itu sudah sepakat untuk membentuk wadah nasional tunggal. Kemudian yang kedua adalah keputusannya adalah agar pendidikan kepercayaan diajarkan di sekolah-sekolah. Dua keputusan ini sebetulnya hasil Kongres yang melibatkan ratusan peserta dari masyarakat adat dan masyarakat penghayat yang memakan biaya miliaran gitu ya. Nah, kemudian di proses selanjutnya tahun 2013 membentuk panitia untuk penyiapan nama wadahnya, dan 2014 disepakati wadahnya MLKI gitu ya. Nah, yang kemudian itu berjalan kita setelah melaksanakan mengimplementasikan keputusan pertama tadi yang wadah tunggal, kemudian juga kita mengejar untuk melaksanakan hasil keputusan yang kedua soal pendidikan di sekolah, dan itu berjalan gitu ya sampai keluarnya Permendagri tentang layanan pendidikan pada satuan pendidikan, layanan pendidikan kepercayaan. Nah, problemnya adalah apakah pemerintah akan mentolerir, misalnya apabila kan dalam suatu organisasi mesti aja ada pihak atau kelompok yang tidak puas. Nah, ini ada satu kelompok yang tidak puas yang sebetulnya pada waktu Kongres mereka itu adalah malah tokohnya itu adalah salah satu wakil ketua SC, Steering Committee di dalam Kongres. Kemudian yang lainnya itu ada masuk sebagai peserta dan tidak ada keberatan waktu disepakati wadah nasional tunggal. Nah, dalam tahap berikutnya mereka tidak terpilih sebagai pengurus di tingkat pusat gitu. Kemudian merasa kecewa, kemudian ada juga tujuan-tujuan politik tertentu, kemudian menghidupkan kembali wadah yang sudah kita sepakati lebur, sebagaimana BKOK juga lebur gitu ya. Nah, apakah pemerintah akan mentolerir hal-hal seperti itu? Kan kalau demikian kejadiannya, bisa saja suatu waktu nanti BKOK juga akan hidup lagi gitu. Nah, lantas kalang kabut lagi. Nanti upaya lagi, membentuk lagi, berusaha untuk menyatukan lagi, membentuk wadah nasional lagi. Seperti sebagaimana PGI hanya satu wadah, KWI hanya satu wadah. Iya. Terus-menerus berulang lagi dari nol kan akhirnya kalau begitu. Jadi di sini justru kami berharap sikap pemerintah juga tegas. Kalau orang yang tidak atau organisasi itu tidak konsisten terhadap keputusan yang difasilitasi negara menggunakan uang rakyat, ya harusnya tegas pemerintah dalam hal ini, gitu ya. Itu yang ini ya, yang terkait dengan HPK dan BK apa MLKI. Nah, kemudian soal pemuka penghayat yang untuk melangsungkan perkawinan, itu juga persoalannya kan harus mengacu pada PP. Kan Kemendikbud dalam hal ini Direktorat KMA ataupun kan, catatan sipil, itu kan masih ngacu ke situ. Selain ngacu ke Undang-Undang perkawinan, juga ngacu ke Undang-Undang Adminuk. Di dalam Undang-Undang Adminuk dinyatakan pemuka penghayat itu di dalam PP-nya, pemuka penghayat itu harus berasal dari organisasi yang tercatat, gitu. Nah, itu problemnya. Kalau organisasi ini tidak mau tercatat, gitu, kan bisa menggunakan pemuka yang sudah ada. Namun kan karena ego tidak mau menggunakan pemuka yang ini, padahal itu hanya administrasi, bukan soal spiritual, terus memaksa-maksa terus dan menahan
warganya yang mau mencatatkan gitu. Nah, itu kan pemerintah juga harus tegas dalam hal ini ya. Nah, yang terakhir terkait soal ketidakkonsistenan penghayat dan organisasi penghayat yang masih mendua, dalam arti masih juga menggunakan identitas penghayat. Nah, seperti yang saya tadi paparkan, memang ini ada persoalan sejarah panjang gitu ya. Ada faktor sejarah, ini juga tergantung sikap negara dalam hal ini layanan, regulasi, juga faktor pengetahuan dari masyarakat pengayat itu. Kemudian juga terkait juga ada yang sistem adat yang berlaku di komunitas gitu. Ini persoalan-persoalan yang dilematis ini. Agak berat sebetulnya yang dihadapi penghayat terkait dengan persoalan ini. Karena MLKI juga tidak mungkin secara tegas langsung main potong yang tidak mau berubah keluar, kan tidak juga bisa seperti itu. Jadi ini memerlukan ya karena proses tadi dampak dari perjalanan panjang marginalisasi dan diskriminasi yang puluhan tahun, mungkin ratusan tahun gitu kalau dihitung dari zaman kolonial, tentu perubahan ini juga akan memakan waktu. Kesadaran itu juga butuh waktu, butuh melihat kenyataan seperti apa sih penghayat dilayani oleh negara, seperti apa sih regulasi yang mengayomi terhadap penghayat. Nah, sampai saat ini kan memang regulasi itu belum kuat sesungguhnya. Apa? Oh, Ya, botak. jadi belum begitu kuat ya. Konstitusi sudah kuat, sangat kuat gitu. Tapi di realisasi di eh, regulasi di bawahnya, termasuk di implementasinya di masyarakat, di dalam kehidupan ini kan tidak konsisten kadang-kadang. Sebagai contoh kalau di internal Kemendikbud gitu. Kita kan merasakan Sisdiknas waktu RUU itu kita sudah masuk, tapi kemudian dicoret sendiri oleh Kemendikbud, dihilangkan. Kemudian ada peraturan Beskap tentang apa waktu itu ke standar kurikulum apa gitu. Asalnya peraturan yang lama memuat kepercayaan. Kemudian berikutnya dihilangkan. Kita protes, kita ini akhirnya dimunculkan lagi juga, tapi dengan peraturan Beskap tersendiri yang terpisah dari yang lain kan itu udah problem gitu ya. Nah, hal-hal itu antara lain yang menjadikan masih banyaknya keraguan, masih banyaknya kegamangan dari warga penghayat untuk merubah identitas gitu. Jadi ini perlu waktu ya yang saling terkait antara telur dan ayam gitu ya. Jadi kalau regulasi udah benar-benar menjamin, saya yakin eh, banyak yang akan timbul kesadaran untuk merubah identitasnya gitu. Jadi ini akan makan waktu dan juga sangat tergantung dengan sikap negara, sikap pemerintah terhadap layanannya terhadap warga negara. Dan ini saya kira kami berharap ya negara lebih maju lah dalam pemikiran-pemikiran ke depan untuk mengusung dan apa namanya menitik beratkan pada layanan yang setara gitu, termasuk undang-undang tadi yang masih diskriminatif. PNPS itu wajib sebetulnya itu dihilangkan, sudah tidak sesuai dengan norma apa konstitusi dan perkembangan masa kini. Juga undang-undang kejaksaan, undang-undang kepolisian ke depan jangan lagi istilahnya mengawasi ya. Coba ganti dengan membina misalnya, itu kan lebih lebih soft dan kita juga akan nyaman menerimanya. Kenapa harus diawasi seolah-olah teroris yang harus dicurigai terus? Nah, itu problemnya. Jadi barangkali ya, itu yang dapat saya tambahkan. Jadi kita juga di MLKI ya, tentu terus akan mengadvokasi ke pihak internal ya, ke lingkungan penghayat sendiri maupun ke pihak pemerintahan gitu ya, Baik, agar Pak. ya, tercapai sinergi. Gitu. Makasih, Mbak. Baik, Pak.